Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah dari Desi Tuwo, wanita cantik yang diterkam oleh buaya peliharaannya sendiri. Buaya yang bahkan sudah dibesarkan hampir 20 tahun. Bernama lengkap Desi Tuwo, berumur 44 tahun. Desi diketahui merupakan warga desa Suluan 3, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Tak banyak informasi yang menjelaskan latar belakang Desi Tuwo, selain ia yang diketahui masih single, serta memiliki seorang ayah bernama Fense Tuwo. Ia pun juga memiliki seorang kakak bernama Dengker Tuwo. Semasa muda Desi pernah berkuliah di STMIK di Manado. Dari berkuliah itulah, Desi kerap mendalami berbagai hal yang berkaitan dengan kerang, hingga bisa dikatakan ia merupakan ahli budidaya kerang. Sesuai dengan keahliannya, di tahun 1999, Desi pun bekerja di Siviosiki, sebuah perusahaan di bidang mutiara yang terletak di desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut adalah milik seorang bernama Mr. Ochiai, yang merupakan pria berkebangsaan Jepang. Di perusahaan tempatnya bekerja, Desi merupakan orang yang pendiam, namun juga murah senyum. Yang pasti di kalangan rekan-rekannya, Desi dikenal sangat ulet dan juga sangat teliti dalam bekerja. Tak heran jika perusahaan kemudian memberikan kepercayaan kepadanya sebagai kepala laboratorium mutiara. Sementara di keluarganya, Desi dikenal agak tertutup jika berbicara mengenai pekerjaan ataupun teman pribadi. Namun jika berbicara hal yang umum, seperti buah-buahan yang ia tanam ataupun hewan yang ia pelihara, Desi menjadi orang yang cerewet, murah senyum, dan sebenarnya sangat periang. Dari sinilah keluarga juga mengetahui, di tempatnya bekerja Desi dan rekan-rekannya memelihara seekor buaya milik Mr. Ochiai. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan buaya itu dipelihara. Namun seorang pekerja bernama Hendrik mengatakan, jika buaya itu dipelihara sedari kecil, bahkan mungkin sudah 20 tahun lebih. Hewan itu dipelihara ketika panjangnya belum mencapai 1 meter, hingga kini panjangnya sudah mencapai 5 meter. Faktanya, dari semua pekerja yang ada, memang Desilah yang kerap memberi makan buaya itu di sela-sela pekerjaannya sebagai kepala laboratorium. Belasan tahun buaya itu dipelihara, hingga dikatakan hewan itu sudah jinak, dan bahkan Desi sangat dekat dengannya. Pekerja bernama Nasran mengatakan, buaya itu diberi nama Mary, sesuai dengan nama pawang pertamanya, dan Desi kerap memberi makan buaya itu pada pagi hari, dan juga menjelang malam. Ketika datang, Desi akan menepuk-nepuk dinding pembatas. Buaya yang sudah mengetahui isyarat tersebut, kemudian akan datang dan siap untuk diberi makan. Pekerja lain juga mengatakan, buaya tersebut sebenarnya agak manja. Selain harus mendekat ketika diberi makan, Mary juga tidak mau makan bangkai ataupun makanan yang telah dibekukan. Yang dimakan haruslah makanan fresh. Makanan yang diberikan kadang ayam, ikan cakalang ataupun ikan tuna, kadang juga daging segar lainnya. Dengan ukuran yang sudah sangat besar, sebenarnya buaya itu pernah akan diberikan ke pihak penangkaran. Namun pihak penangkaran menolaknya ketika melihat ukuran buaya sudah terlalu besar. Tidak ada kandang yang pas untuk Mary. Akhirnya hewan itu tetap dipelihara di lingkungan perusahaan. Kembali kepada Desi Tuwo, begitu sibuk ia bekerja, hingga di akhir tahun 2018 itu, Desi bahkan tak pulang ke rumah keluarga untuk libur Natal dan juga Tahun Baru. Namun di tanggal 5 Januari, sang ayah memintanya untuk pulang. Desi tak bisa menolak. Pasalnya di saat itu sang ayah Fense Tuwo mengalami drop parah pada kondisi kesehatan. Di hari Sabtu itu Desi menyempatkan diri untuk pulang ke rumah keluarga. Sampai di hari Minggu, Desi juga masih sempat ke gereja untuk beribadah. Sebelum akhirnya di hari itu juga ia kembali ke laboratorium. Hari Senin, 7 Januari 2019, Desi dan rekan-rekan bekerja seperti biasanya. Tak ada yang aneh kala itu.
Seperti biasanya, Desi selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Mary sang buaya, sekaligus memberikan makan. Dan masuk di tanggal 8 Januari, Desi masih sempat memberikan arahan kepada karyawan yang di saat itu akan ditugaskan ke Pulau Bacan, Maluku Utara. Tak ada yang menyadari, itulah hari-hari akhir sebelum Desi mengalami insiden yang sangat tak terduga. Jumat pagi 11 Januari 2019, tak seperti biasanya Desi masih belum terlihat di tempatnya bekerja. Sehingga di saat itu 3 orang pekerja mencari keberadaan Desi. Salah satu yang mencari adalah Erling Rumengan, berumur 37 tahun. Dicari hingga area pembibitan mutiara, Desi tetap tak ada dimanapun. Mereka terus menyusuri area perusahaan, namun langkah kemudian terhenti ketika mereka berada di depan kolam buaya. Selain keberadaan buaya itu sendiri, terlihat ada yang mengapung di dalam kolam yang menyerupai tubuh manusia, namun hanya bagian kepala dan kaki. Pemandangan yang membuat mereka bergidik. Mereka bahkan tak berani untuk mengoreknya. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah memanggil polisi. Rombongan dari Kapolsek Tombariri akhirnya datang untuk mencoba melakukan evakuasi. Jasad tersebut terkonfirmasi adalah Desi Tuo, orang yang selama ini merawat buaya tersebut. Proses evakuasi menjadi tantangan yang sangat sulit karena di dalam kolam masih ada buaya dengan panjang 5 meter dan bobot mencapai 600 kg. Tentunya tak ada yang berani untuk mendekatinya. Mereka pun menggunakan tongkat panjang untuk mengambil jasad Desi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kando dan ditangani oleh Michael Mokodompit, yaitu petugas pemulasaran jenazah. Michael sendiri sangat terkejut ketika melihat jenazah Desi. Baru pertama ia memandikan jenazah korban diterkam buaya, di mana kondisinya pun sudah tak lagi utuh. Dan agar tidak terulang, buaya juga akan dievakuasi ke penangkaran di Bitung. Setidaknya ada lebih dari 25 orang yang terlibat, mulai dari warga, tim BKSDA, polisi dan juga tentara. Dan ketika mereka menembakkan bius ke arah hewan tersebut, buaya masih terus meronta dan membenturkan badannya ke tembok. Dengan sabar seluruh personel menunggu, dan setelah berulang kali dibius, akhirnya buaya itu menyerah. Mulutnya langsung diplakban, dan sekitar 25 orang langsung mengangkatnya keluar. Ditemukannya Desi yang terbunuh oleh buaya peliharaannya sendiri menjadi berita yang sangat menggemparkan. Puluhan masyarakat datang ke tempat penangkaran. Sementara itu banyak rekan korban yang masih tak percaya dengan peristiwa tersebut. Pasalnya buaya sudah dianggap jinak dan sangat dekat dengan sosok Desi. Tak heran ketika di awal penanganan kasus tersebut, banyak yang berasumsi bahwa sebenarnya Desi bukan diterkam buaya, tetapi dalam tanda kutip sengaja dibuang oleh seseorang. Namun meski demikian, hasil penyelidikan polisi menunjukkan tak ada orang lain yang terlibat. Murni insiden Desi yang diterkam oleh buaya. Kemungkinan jatuh terpeleset saat memberikan makan. Satu-satunya tersangka dalam insiden ini adalah pemilik perusahaan yang juga pemilik buaya tersebut, yaitu Mr. Ochiai. Polisi menjadikannya tersangka karena diduga kuat ia tidak memiliki izin untuk memelihara buaya. Pasal yang bisa dikenakan adalah pasal 21 ayat 2A dan pasal 40 ayat 2. Semua terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancaman pidananya paling maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Meski demikian, Mr. Ochiai di saat itu tidak ditahan karena mempertimbangkan faktor usia. Yang mengejutkan adalah 9 hari setelah kejadian, di tanggal 20 Januari 2019, buaya bernama Mary itu dikabarkan mati mendadak, yang kemungkinan mengalami heat stroke, yaitu panas berlebih dari sinar matahari yang diterima, apalagi semenjak dipindah ke tempat baru. Buaya juga dikatakan mengalami obesitas. Ketika tim dokter dari PPS Tasikoki membedah perut buaya, masih ditemukan potongan tubuh Desi, bahkan termasuk pakaian korban. Penemuan yang tentunya membuat mereka bergidik ngeri. Itulah kisah dari Desi Tuo yang diterkam oleh buaya peliharaannya sendiri. Meski dikatakan sudah jinak, namun insting sebagai predator tetaplah ada, sehingga kita harus berhati-hati. Jika ada kesalahan dalam video ini,
informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.